Bergantian dengan Aprilio Abi, sekarang saya Aini Kusuma yang menemani Anda di program Kelana Kota Radio Suara Surabaya. Hari Kamis 21 Januari 2021. Semoga kabar Anda sehat dan siap untuk menikmati hari Kamis yang penuh dengan berkah. Karena Surabaya sudah dapat hadiah mendung pagi ini, hawanya jadi sejuk ya. Dan kalau Anda sedang di jalan, masih banyak jalur yang lancar, tidak ada hambatan. Nah, kalau seandainya jalur Anda berbeda, mungkin di luar kota Surabaya dan masih bisa menangkap siaran kami, boleh Anda berikan pantauannya. Telepon langsung silakan 03199 juta atau lewat WhatsApp ya di 085530100055. Pagi ini tim yang sudah siap. Di Gatekeeper ada Isa, ada Abi, di pemberitaan ada Budi dan ada Hubaisi, juga ada Pram yang ada di New Media. Ini yang akan menjadi admin Anda di Facebook E100 dan juga lewat Twitter. Saya Aini Kusuma, sekarang lanjutkan menemani Anda di program Kelana Kota. Tadi di jam tugas Abi sambung dengan Pak Riono dari VOA yang menceritakan perjalanan pelantikan dan juga berakhirnya tugas Donald Trump sebagai Presiden Amerika dan digantikan Joe Biden. Cukup lancar, aman, terkendali, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Gogi tadi, harapannya membawa angin segar setelah pelantikan Joe Biden. Sementara kawan, untuk Anda yang juga mengikuti perkembangan PPKM, apa kabar PPKM? Apakah dengan diterapkan PPKM Jawa Bali, jumlah masyarakat yang terpapar turun atau tetap sama saja atau bahkan naik? Nah kawan, pemerintah akhirnya akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Dan harapannya tetap sama ya, menekan angka penyebaran COVID-19 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Itu yang dijelaskan oleh Syafrizal, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat memonitor beberapa provinsi masuk kategori penyebaran tinggi atau zona merah di Jawa dan Bali. Meski diterapkan PPKM, nah ini belum ada penurunan angka positivity rate signifikan. PPKM diperpanjang lagi selama 2 minggu sesudah tanggal 25 Januari nanti. Senin ya harusnya berakhir, tapi tampaknya ada peluang diperpanjang 2 minggu lagi. Harapannya angka positivity rate-nya menurun atau melandai. Daerah yang menunjukkan indikasi positivity rate-nya tinggi dan sudah memberlakukan PPKM, segera memperbaiki penanganan kesehatan untuk warganya supaya bisa menurunkan sejumlah indikator seperti kematian dan kasus aktif. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau memang harus diperpanjang, masyarakatnya harus siap ya, karena selalu menyampaikan keluhan-keluhan dan negatif. Waduh, PPKM ini ekonomi pasti akan terdampak, ini pasti akan merasakan ini masih, dan banyak alasan-alasan lain. Nah, apakah tidak perlu PPKM? Tapi apakah bisa angka positif COVID menurun? Atau tetap diperpanjang nih PPKM-nya agar nilai atau angka positivity rate-nya bisa melandai atau bahkan bisa turun, tidak naik terus. Nah ini masyarakat yang bisa menjawab ya, Anda sendiri kawan. Mau benar-benar lakukan protokol kesehatan dengan benar, dengan patuh, dengan bertanggung jawab, atau ya biasa-biasa aja gitu ya. Jangan sampai kita lengah kawan, karena yang namanya orang sakit ini semakin banyak, yang terpapar juga semakin banyak, dan kita juga tidak ingin jumlahnya akan semakin bertambah. Kalau Anda ingin memberikan pantauan lingkungan rumah Anda,
lalu mungkin lingkungan perumahan Anda dan juga lingkungan tempat kerja Anda sudah melakukan protokol kesehatan, boleh sharing. Siapa tahu ini menjadi masukan dan juga inspirasi untuk yang lainnya yang mendengarkan. Pak Salam, halo, apa kabar? Ini juga mendengarkan SS, posisinya ada di Sumeneb, mendung pagi ini. Suara Surabaya, halo, selamat pagi. Pagi, silakan dengan. Iya, saya dengan Magdalena. Dengan Mbak Magdalena atau Ibu ini? Iya, Mbak Magdalena. Baik, Mbak Magdalena ada kabar apa nih Mbak Magdalena? Iya, ini minta bantuannya. Ayah saya itu kemarin malam Ya. keluar dari rumah, Kemarin belum malam. pulang sampai sekarang. Iya. Apakah ada masalah keluarga? Enggak, cuma kemarin itu nggak tahu kok tiba-tiba nggak ada gitu. Keluar gitu. nggak pulang-pulang. Oh, jadi memang kondisinya sehat walafiat atau bagaimana nih? Iya. Sehat kalau jasmani, secara rohani? fisik itu, kalau secara fisik ya sehat kelihatannya, tapi sebenarnya punya sakit jantung. Oke, namanya Bapak siapa? Gitu. Namanya Bapak Yonatan. Pak Yonatan, usia Usianya sekitar 64. 64 tahun. Iya. Oke. Pergi dari rumahnya pukul berapa tadi malam? Sekitar pukul setengah 7, jam 7-an. Setengah 7 malam. Naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Ada yang melihat mama mungkin? Ya itu nggak ada yang lihat. Jadi Waktu nggak itu ada bisa mama di rumah? nanya. Ada tapi di dalam kamar. Jadi nggak tahu kalau ada yang keluar rumah gitu. Ada masalah dengan mama? Dengan Enggak sih, ibu nggak Anda? ada. Tiba-tiba aja pergi Oke. orangnya. Baik. Oke, Mbak Magdalena. Jadi ini namanya Yonatan, 64 tahun, ciri-cirinya? Gemuk, kurus, tinggi? Badannya lumayan berisi, tinggi, agak bungkuk. Lalu bajunya warna putih kotak-kotak. Celananya biru muda. Celana panjang atau pendek? Celana pendek. Atasnya lutut sedikit. Gitu, kayak celana rumah gitu. Oke. Pakai kaos putih kotak-kotak, celana biru muda, panjang ya? Sama enggak, di atasnya lutut. Oh, yang di atas lutut ya. Oke. Dan bawa tas warna? Iya, bawa tas warna hijau. Itu Bawa tas. tulisannya saya bawa tas warna hijau. Oke. Ini selalu dibawa ini memang. Soalnya kemarin itu harusnya itu tas itu kan ada di sana, tapi tiba-tiba nggak ada gitu loh. Jadi kami curiga. Pakai sendal atau sepatu dia bawa biasanya? tas. Pakai sandal. Warna? Sandalnya biru, sandal jepit swallow gitu biru. Oke, baik. Masih komunikasinya masih bagus ya dengan orang lain ya? Komunikasi iya, cuma agak pendengarannya agak kurang. Rambutnya? Rambutnya biasa sih, sekitar Hitam atau putih, ada perubahan? putih, ubanan. Rambut putih, pendek ya? Iya. Agak gundul apa mungkin gondrong gitu? Enggak gondrong tapi enggak gundul juga. Oke. Enggak terlalu panjang, mungkin sekitar 10-20 cm. Kalau mempunyai penyakit jantung biasanya obat akan dibawa terus karena kan harus rutin minumnya itu. Iya. Nah itu anehnya itu kayak apa, obat-obatnya itu kita cari juga ada yang dia bawa sebagian. Oh, ada bawa barang-barang lainnya yang dibawa? Nggak tahu sih. Ya kita kan juga keluarnya nggak tahu, nggak kelihatan gitu loh, jadi nggak ngerti. Oke, bawa baik. apa aja. Mbak Magdalena, kalau itu, berkenan Anda kirimkan foto Bapak Anda ya, ayah Anda. Iya. Ke WA-nya SS sudah tahu? Belum? Belum. Nanti saya sambungkan ke Abi ya, ke Gatekeeper lagi ya. Iya. Nanti kami tunggu. Anda izinkan Pak untuk diposting ya? Oke, baik. Udah diambil sama Abi. Oke, biar dilanjutkan Abi ya. Jadi ini yang diharapkan bisa ada yang melihat dan segera bisa pulang gitu ya. Mbak Magdalena yang ayahnya juga nggak pulang mulai semalam. Ada masalah keluarga? Tidak. Kondisinya memang sehat tapi punya sakit jantung. Ini keluarga yang khawatir. Pak Hendra, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Eni. Pagi. Sudah siap nih PPKM-nya mau sambung lagi loh katanya. Lah ini loh Mbak Eni. Heeh. PPKM hari pertama saya itu optimis bisa menurunkan angka dari Iya, COVID. Karena di jalan itu sepi. betul. Hari kedua, ketiga, dan selanjutnya hilang optimisnya. Oh, Karena di jalan rame Mbak rame-rame, Eni. benar-benar. Rame. Kemudian saya melihat loh kalau seperti ini kan tidak menurunkan aktivitas yang terjadi di Iya, lapangan. benar. Ya, jadi di mana-mana pada rame, di tempat makan ya rame. Justisi saya lihat bagus, Iya. di mana-mana ada justisi. Mm-mm. Tapi Mbak Eni, justisi itu kan ada waktunya. Betul. Paling enggak 15 menit sampai 30 menit. Mungkin Iya toh? mungkin diapali ya nanti ini justisinya. Iya, setelah itu kembali lagi Mbak Eni. Iya toh. Iya, iya, iya. Nah, harusnya pemerintah lebih serius. Menurut saya ya, kalau memang ini PPKM ini malam juga rame di Raya Kupang Jaya, di atas jam 10 juga wang-weng itu berarti kan tidak jalan, ya toh. Iya. Kalau jalan pasti tertib di sini, pasti di atas jam 10 sudah sepi. Oke. Jalan ini paling enggak ya jam 11 lah, karena mereka kan jam 10 pulang ya, sampai di rumah kan sudah jalan ini menjadi sepi. Benar. Saya kan bisa melihatnya dari jalan. Jalan di Raya Kupang Jaya ini kan tembusan ke arah mana-mana Mbak Iya, ini. bisa ke arah Ya, CTV. Iya, Bisa jadi ke itu arah masih rame itu. Manoan. Saya lihat wah ini PPKM-nya nggak jalan. Kalau jalan itu sudah sudah tertib. Iya. Ya menurut saya loh Mbak ini, PPKM itu harus dilaksanakan. Yang lebih getol itu adalah lingkungan terdekat dengan masyarakat. Misalkan kelurahan. Kelurahan itu yang dikasih yang melakukan yang namanya justisi itu dan menjaga selama ini harusnya. Karena kalau hanya kita mengandalkan pusat, ya nggak bisa Mbak ini. Tenaganya terbatas, waktunya terbatas. Ya itu harus diplot di kelurahan masing-masing. Oke. Jadi kelurahan itu yang mengawasi PPKM. Kalau itu ya pasti Mbak ini bisa menurunkan angka aktivitas yang ada di Surabaya Raya. Itu menurut saya Mbak ini. Baik Pak Hendra, terima kasih masukannya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hendra. Flash News. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana menambah fitur daerah rawan longsor di aplikasi sistem kumpulan pengembang. Fitur mempermudah bank melaksanakan pembiayaan perumahan, melakukan pemantauan. Penting untuk mengetahui kondisi lingkungan dalam proses izin mendirikan bangunan. Suara Surabaya. Suara Surabaya, Pak Maskur, Mbak. Pak Maskur, selamat pagi. Pagi, Mbak. Terkait dengan PPKM, apa yang dikatakan Bapak tadi betul. Memang PPKM harus dilaksanakan, harus sampai tingkat kelurahan, bahkan sampai tingkat RT RW. Gitu loh. Pemantauannya baik orang yang pindah keluar masuk kota Surabaya, yang mau pindah ke Surabaya, walaupun antar kelurahan, antar RT, itu harus bawa surat swab. Bukan hanya cuma surat nikah, surat KTP aja enggak cukup gitu loh. Gitu loh. RT pun RW pun harus tahu gitu loh. Sekarang kadang-kadang RT sama RW itu mengabaikan. Enggak ada ketegasan antara RT dan RW-nya itu. Gitu loh. Yang sama itu di situ. Ya adalah beberapa RT RW yang tegas ada. Tapi di sisi lain masih ada RT RW yang mengabaikan, dipikir COVID itu biasa gitu. Padahal ini pun Surabaya itu masih tinggi gitu. Itu dia Pak. Jadi suksesnya ya masyarakat semua berpartisipasi semua. Baik masyarakat, RT RW, semua harus memantau juga lingkungannya gitu. Baik. Terutama yang kayak yang di Masjid Al-Akbar itu. Itu camatnya harus dicopot itu. Karena itu sudah nggak boleh jualan di situ, sudah ada larangannya. Gitu loh. Masih ada berkerumun di situ.
gitu loh. Iya. Nah itu setiap hari Minggu kan rame. Nah di situ angka penyebarannya masih tinggi terus, gitu loh. Baik. Nggak bisa. Itu camat harus Satpol PP-nya harus tegas itu, gitu loh. Beberapa kali dilakukan DSS ya nggak ada perubahan. Iya. Gitu loh. Baik, Pak. Oke, Mbak gitu Maskur, aja, Mbak. terima kasih Ya. masukannya, Mbak Terima Maskur. kasih. Baik, selamat pagi. Ya, dua kawan yang Anda dengarkan tadi masukannya luar biasa ya. Ya, memang kalau mau ada perubahan, pastinya juga mau kerja keras. Kerja kerasnya bukan untuk pemerintah saja, masyarakatnya juga loh, saya dan Anda. Nah, kalau dikatakan memang PPKM bisa mengurangi ekonomi gitu ya, atau berdampak pada ekonomi dan sebagainya, memang lah pasti ya kan, karena dibatasi kan, nggak bisa panjang waktunya untuk berjualan dan sebagainya. Kawan, update virus corona atau COVID-19 di Surabaya, ini dari hari Selasa aja ya, 19 Januari, kenaikan sebanyak 74 kasus. Sementara di beberapa lokasi di kota Surabaya yang melayani tes rapid antigen secara drive-thru memang juga sudah disiapkan ada. Kalau dari informasi info COVID-19 jatimprov.go.id, ini kasus COVID-19 di kota Surabaya mengalami penambahan 74 kasus. Jumlah pasien sembuh juga bertambah sih, 60 pasien. Total COVID-19, kasus COVID-19 di Surabaya sudah tembus 19.089 kasus, kawan. 203 pasien menjalani masa perawatan, 17.000 pasien sembuh, dan 1.276 pasien meninggal dunia. Dalam indikator penyebaran kasus virus corona di Jatim, Surabaya tercatat sebagai daerah orange, resiko sedang dalam penularan COVID-19. Suara Surabaya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. AKP Sugeng Ya. toh ini? Iya, dengan AKP Sugeng, Bu. Dengan ini Pak Sugeng, silakan. Ini untuk kendala yang ke arah kota Sidoarjo, sementara sudah kita bantu untuk mengamankan penggantian ban sebelah kanan ini mengalami gangguan. Kita bantu untuk penggantian ban. Jadi kita menghimbau untuk pengguna jalan khususnya yang arah ke kota Sidoarjo untuk mengurangi kecepatan dan ambil lajur kanan. Baik, posisi dump truck yang meletus bannya ini di utaranya Simpang 4 Antartika Sidoarjo ya? Betul. Oke. Baik, ancar-ancarnya begitu Mohon ya. tetap konsentrasi karena cuaca mendung, Mbak Sidoarjo. Itu dia, mendungnya tambah bikin abai nanti ini akhirnya ya. Oke. Kita perlambat juga di sebelah kanan karena kurang rambu-rambu, ini hanya ban serep yang untuk menghalangi, nanti khawatir pas mengencangi baut ketabrak bokongnya. Waduh, jangan sampai. Ya, Oke. karena Agak miring ya, agak serong posisinya. Betul agak serong. Oke. Terima kasih, Mbak. Baik. Mungkin 15 menit sudah bisa diatasi. Terima kasih. Selamat Sama-sama pagi. Pak, selamat bertugas Pak Sugeng Sulistiono, selamat bertugas 813 ya. Ada kawan lain yang sambung. Sebelumnya saya juga refresh dulu informasi yang masuk dari Bu Ridi. Tol Sidoarjo Waru naik, ya ada kenaikan memang Bu. Sudah seminggu ini kalau nggak salah. Pak Dwi Adiwibowo, selamat pagi. PPKM diperpanjang, semakin banyak orang ngenes dan menderita karena ekonomi yang nggak menentu. Mikir jadi imun, drop, sakit kena virus dan akhirnya almarhum. Ya, semoga tidak sampai seperti itu ya Pak Dwi. Lalu dari Bu Ika, virus itu nggak bisa dibatasi jam dan lokasi. Jadi pembatasan jam malam dan jam operasional tempat kerja ataupun penutupan jalan nggak akan bisa mencegah penularan. Yang bisa mencegah itu jika akses keluar atau masuk antar kota yang ditutup dan dibatasi ketat. Juga pelarangan tegas melakukan unjuk rasa turun ke jalan. Tentunya ini yang melanggar protokol kesehatan ya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Pak Mustamaji, pagi ini arus lalu lintas Jalan Kenjeran, Kapasan, Bunguran ramai lancar, Jalan Sulung banyak sekali yang berlobang. Suara Surabaya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, silakan dengan. Dengan saya Adit, Mbak. Oke, silakan Mas Adit.
Oke, ini tadi saya barusan lewat, saya di seberang jalan sih, saya arah dari Surabaya ke Tanggulangin. Ya. Tadi di seberang jalan dari 3 jalur ke 2 jalur arah Porong ke Sidoarjo. Porong Itu saya lupa kilometernya berapa. Ada truk terguling baru aja kayaknya, belum ada petugas yang nolong juga. Di lajur mana truknya terguling? Di lajur kiri. Kiri ya. Di bahu jalan dia tadi. Tadi sih saya lihat kayaknya entah itu drivernya atau siapanya keluar dari truknya dengan kondisi baik, cuma masih belum ada yang nolong sih. Oh. Saya jadi lihat dari seberang jalan soalnya. Berarti ini kendaraannya apa? Truk box atau gimana nih? Iya, truk box. Truk box ya. Iya. Oke, baik. Ya, baik Mas Adit. Ini arah sebaliknya dari Mas Adit ya ini ya? Iya, betul. Mas Adit sendiri mau ke arah mana nih? Saya mau arah ke Pasuruan. Oke, hati-hati ya Mas Adit. Ya. Yuk, makasih. Selamat pagi. Ada kecelakaan tunggal truk box terguling di jalur Porong arah Sidoarjo, kilometernya yang tidak terpantau. Suara Surabaya, selamat pagi Pak Beni. Suara Surabaya, selamat pagi Pak Beni. Pagi Mbak ini. Waduh, ini sudah di jalan nih. Ini sudah di jalan nih. Iya, Mbak ini. Kok balik ya suara saya ya? Balik ya suara saya. Ini dibuka nih radionya. Bukan radionya. Kenapa Mbak? Anda pakai headset nggak nih Pak? Loudspeaker langsung Mbak. Oh nggak bisa Pak, mohon maaf. Nggak bisa Pak. Bentar, saya turunkan dulu kalau gitu. Harus tanpa loudspeaker Pak. Kembali lagi feedback nanti ke dalam radio mobil. Ya, harus menggunakan headset ya, karena nanti mantul kembali. Baik, saya lepas saja. Tidak menggunakan headset soalnya. Oke, Pak Beni, menganti Bundaran Margomulyo lancar, banyak genangan di sepanjang jalan. Terima kasih Pak Beni, salam buat keluarga di mobil. Suara Surabaya. Selamat pagi dan assalamualaikum Mbak ini. Waalaikumsalam. Itu Amin. Ya, Mbak, untuk truk yang terguling di sekitaran arteri Porong yang sebelum menuju ke arah tol, sudah kami sampaikan kepada rekan Polsek Porong untuk langsung menangani, langsung ke 18 ke arah TKP, dan sementara sudah disampaikan. Oke. Dan update untuk pagi hari ini sekitaran Gor Sidoarjo dan termasuk Kauripan Nirwan, termasuk 2 arah terpantau cukup lancar sekali Mbak. Alhamdulillah. Ya. Syukurlah kalau gitu. Masih mendung juga ya Pak untuk ya? perpanjangan SIM tetap Mbak, kalau perpanjangan SIM selama PPKM yang dari Sidoarjo ini ada di di Pasar Baru Porong, sedangkan yang dari Polda ada di mana? Di Plaza, Dayanwaru, dan di Ramayana Krian. Baik. Situasi cukup lancar semuanya Mbak untuk pagi hari ini. Alhamdulillah. Salam sehat semuanya tentunya kepada semuanya para pendengar dan termasuk yang radio SS untuk selalu sehat berwaras. Amin. Terima kasih Pak Amin. Salam bertugas untuk kawan-kawan kepolisian. Mbak Eni, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Itu Khalil, Kanitur Jawali Satlantas Polresta Surabaya Sidoarjo. Ini juga memantau informasi soal truk yang terguling tadi. Berbarengan rupanya ngebelnya dengan Aibtu Amin. Sangat responsif ya. Tim reaksi cepatnya Satlantas Polresta Sidoarjo ini. Kemudian untuk informasi yang lain tadi Pak Sugeng sudah, Pak Beni tadi sudah disampaikan ini ya. Dari Menganti sampai dengan Bundaran Margomulyo lancar, cuman hati-hati banyak titik-titik genangan di sepanjang jalan. Lalu informasi yang kami himpun data-datanya lewat WhatsApp dari Aibda Khairul, anggota Satlantas Polresta Surabaya, Urip Sumarjo arah ke utara masuk kota, dan juga depan Tunjungan Plaza nggak ada masalah, kondisinya sejauh ini lancar saja. Kemudian Aibda Edi Swandi dari Polresta Surabaya di perempatan Pahlawan Pasar Besar, situasi lalu lintas masih terpantau lancar. Kemudian Aibda Khairul tadi juga menambahkan di Simpang 4 Darmo Bengawan, Simpang 3 Gunung Sari Rola, ini semuanya masih lancar. Lalu AKP Sugeng juga menyertakan foto dari Kanit Laka Lantas Polresta Sidoarjo untuk truk yang sedang ganti ban tadi.
Kemudian Bribka Yani M. Tovani, anggota Tur Jawa Lisat Lantas Polrestabes Surabaya. Perkembangan lalu lintas di simpang RSI Wonokromo mengarah ke arah Terminal Joyoboyo, kemudian depan Mapolsek Wonokromo, lalu Layang Mayangkara semuanya terpantau lancar, cuaca berawan. Pak Mardianto, soal PPKM hanya untuk malam hari tidak ada gunanya. Iya. Masih banyak di pagi hari dan siang hari seperti yang disampaikan Pak Endra tadi. Yang malam hari mungkin COVID-nya sudah tidur. Padahal COVID itu bisa jam berapa aja loh. Petugasnya baru keluar. Nah, coba dibalik pada jam-jam efektif, kata Pak Endra Pras tadi. Hampir semua tempat keramaian itu penuh. Benar. Ya, tidak menjaga protokol kesehatan. Kemudian Pak Wahyu Ansyar, truk mogok di bypass Mojokerto sebelum rel kereta api, kondisi merambat. Truk di jalur Surabaya ke arah Jombang. Ibu Meti Darsono, informasi sudah 4 hari ini setiap pukul 6 pagi air PDAM selalu keluarnya kecil. Ada di kawasan mana Ibu, bisa disebutkan di WhatsApp lagi ya? Sehingga kami bisa, di daerah Pertemuan ini. Kemudian Kompol Kusminto, Kanit 2 Subdit Audit Ditpam Omfit Jatim tadi mengabarkan ini jalur tetapnya dari Jalan Siti Fatima, Buncop, perempatan Kebumas, Gresik, Jalan Kartini, perempatan Sentolang, Veteran, sampai di kawasan tempat tugas di Jalan Raya ini, Dr. Stomo, terpantau lancar. Flash News. Ole Gunnar Solskjaer, pelatih Manchester United, belum memutuskan nasib masa depan Juan Mata, pemain sayap. Mata kalah bersaing dengan pemain lain. Musim ini hanya tampil 10 pertandingan di semua kompetisi. Kontrak Mata berakhir bulan Juni tahun 2021. Selamat pagi, Suara Surabaya. Pagi Mbak Eni. Pagi. Iya, putus ya tadi Mbak Eni. Iya, makanya. Mantul, enak telepon gini ya Mbak Eni. Nah, ini clear ini. Kalau tadi Anda nyalakan loudspeaker ya saya muncul lagi suaranya loh. Iya, balik lagi. Katanya habis error gitu. Silakan Pak Beni. Mbak Eni, transfer info dulu Mbak. Boleh. Ini dari Manganti biasa ke Patian, Benowo, ke Pakal. Saat ini sudah sampai di Tanjung Sari, menikmati naik kapal Mbak ini. Ya. Gelombang-gelombang. Belum digeruduk Pak perbaikan jalannya di Surabaya. Belum. Itu. Iya, perlu waktu, perlu proses Mbak ini. Benar. Iya, Mbak ini mau urun untuk PPKM Mbak ini. Iya, ini akan lanjut lagi loh karena raportnya nggak bagus. Sedih ini Mbak ini. Itu dia. Sedih saya Mbak ini karena jujur aja kita di mall hidupnya Mbak ini. Nah, ini saya kasihan sama anak-anak SPG saya itu. Sampai kapan mau jatuh makan terus? Ya itu juga. Nah, menurut saya Mbak ini nggak akan efektif meskipun diperpanjang terus. Harusnya gimana Pak? Gini, kalau boleh saya usul Mbak ini, ya, kok sales itu nggak bisa dapat omset kalau dia nggak dikasih komisi. Orang manusia Mbak ini, wis biarin lah kena lawa-lawa dewe. Jadi coba dikasih rangsangan itu Satpol PP. Petugas-petugas kelurahan kecamatan itu betul Pak Ida, itu betul. Cuman dikasih rangsangan gitu Mbak ini supaya mereka itu bukan mencari-cari loh Mbak ini, tapi mereka mau gerak gitu. Karena saya lihat jarang Mbak ini di jalan-jalan juga. Itu hunter aja berdiri aja. Harusnya kan ini loh Mbak ini pasar, saya lewat di Tanjung Sari pasar 2 ini. Waduh, yang nggak pakai masker. Pasar banyak Mbak ini. Di jalan-jalan juga. Sepeda motoran sambil rokokan, nggak pakai masker. Waduh. Kita yang naik mobil aja di dalam pakai masker. Ini kayaknya dikasih komisi lah kasarannya gitu loh Mbak ini. Supaya mereka mau gerak jalan gitu Mbak. Kalau enggak, ya saya yakin manusia pasti opposite apa nopo. Ya ini bukan ngecas loh Mbak ini, tapi sebagai manusia ya aku mau golek-golek kesel. Bapak no podo-podo. Ya maaf Mbak ini ya. Diam aja dapat gajian. Gitu loh Mbak ini. Buat apa jalan kan gitu loh. Iya. Gitu. Dan juga payung hukumnya sudah jelas gitu Mbak. Iya kan Mbak. Gak usah takut kan mereka, tinggal dikasih rangsangan aja nih. Tangkap orang satu dapat komisi berapa persen dari dendanya gitu loh Mbak ini, kasarannya ini Mbak ini. Itu dia. Iya Mbak ini.
Masih Gak efektif banyak. kalau kayak gini Mbak ini. Jadi memang masih dari cerita Anda ini gambarannya masih banyak yang kendor. Di sisi lain betul. mereka Karena melakukan serius, tapi sisi lain banyak yang abai, begitu kan? betul. Oke, baik Pak Beni. Gitu loh Mbak ini. Jadi mohon petugas dari pemerintahan ini yang lebih tegas lagi. Bila perlu dikasih komisi, dapat orang kayak tilang juga kan kayak gitu Mbak ini. Oke, baik. Gitu loh Mbak ini. Siap Pak Ini Ben. rasanya efektif kali ini. Terima kasih banyak ya, Pak makasih Ben. Mbak ini ya. Salam buat Makasih, keluarga. Mbak ini. Selamat pagi. Ya. Pak Yohanes juga selamat pagi. Pak Hendra juga lewat kontributor. Ada Pak Rajendra dan Pak Edi Suprayitno sudah sambung. Suara Surabaya, SSFM Surabaya. Pak Beni seorang pengusaha, Pak Hendra juga pengusaha, Pak Maskur seorang pemerhati dan juga dari pemerintahan berharap lebih tegas melakukan tindakan seperti justisi kepada kerumunan-kerumunan. Kalau dikatakan memang kenapa sih kok dibatasin jamnya gitu ya, dan padahal yang pagi, siang pun, sore pun bisa berpeluang terpapar. Dan yang disampaikan Pak Beni juga memang masuk akal. Memang gambarannya nih kasarnya, yang naik mobil aja mau dia pakai masker gitu kan. Nah memang ini adalah bentuk antisipasi bersama. Saya juga menjaga keluarga saya, dan saya berharap Anda pun menjaga keluarga Anda. Karena kalau satu orang terpapar di dalam keluarga, agak sulit untuk bisa terlepas anggota lain yang bisa terpapar, karena satu keluarga adalah kontak erat, dan ini yang agak sulit untuk terpisahkan. Jadi sebelum terpapar, lebih baik Anda menjaga dengan baik, lakukan 5M dengan benar. 5M dengan benar, itu penting banget. Bu Endang Binarti, halo, assalamualaikum, sehat selalu Ibu. Alhamdulillah untuk siswa-siswinya di SMA Negeri 21 sudah mendapat kabar SNMPTN ya ternyata. Wah, alhamdulillah. Nah, semoga sesuai dengan pilihan mereka bisa masuk ke kampus-kampus yang diimpikan sesuai dengan passion dan kemampuan mereka. Karena biasanya sekarang ini kan orang tua yang berperan, mendingan ke sini aja nak, atau ke situ aja nak, tapi anaknya nggak suka. Nah ini berarti kan pemaksaan sebenarnya. Oke, semoga anak-anak yang sudah masuk dalam SNMPTN bisa memilih sesuai dengan passion mereka dan kemampuan mereka, agar bisa menjadi orang-orang yang keren, yang hebat. Suara Surabaya. Halo, pagi Mbak ini. Pagi. Kok lemes banget? Kenapa ini? Apa Pak? Yuk silakan nih, di mana? Ya, info dari Tulangan ke arah Surabaya. Lewatnya dalam turun Bedug itu, Taman Pinang, terus Ponti, Agerwojo, Cemenggalang, antar ke Juanda, Pak. Itu sampai sekarang posisi terakhir di SIR semuanya ramai aja. Oke. Mbak tambahan untuk PKM, apa yang dikatakan Bapak sebelumnya tadi benar yang dilaksanakan. Kedua, untuk sisi ekonomi Mbak, tolong diadakan restrukturisasi jilid 2. Untuk bank-bank bising-bising tolong dibantu. Dan yang ketiga, untuk rapid antigen untuk mendukung pariwisata tolong dimurahkan. Itu aja. Untuk itu pasti gerak semua Pak. Ya, pasti pun menterinya pariwisata itu sudah bagus Pak. Ya kan, nanti itu sama, apalagi yang ini mantan ketua HIPMI ya. Kalau di pres pariwisatanya betul gak jalan Pak. Kalau antigennya mahal. Baik. Ya kan. Itu aja, terima kasih Mbak. Yuk sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah ini yang sudah disampaikan ya, masukan-masukannya, semoga bisa menjadi perhatian. Suara Surabaya. Halo. Selamat pagi. Pagi Mbak ini. Ya silakan dengan Pak Leo Mbak. Gimana nih Pak Leo posisinya? Mau informasikan aja Mbak ini di Raya Juanda. Depan kantor Badan Karantina Ikan itu ada laka tunggal katanya. R2, terus pengendaranya laki-laki sedang tergeletak di pembatas jalan itu. Kasihan kesakitan, belum ada petugas yang membantu. Semoga ya Pak ya cepat ada yang respon ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih informasinya. Baik, selamat pagi. Nah,
Ada kawan yang memang terus mengingatkan dan kami pun mengingatkan. Jadi jangan sampai bosan ya. Adakah di antara Anda yang mungkin ganti aja deh channelnya? Wah, tiap hari dimarahin aja, tiap hari diingetin aja untuk pakai masker, bosen. Oke, itu pilihan Anda kawan. Karena memang kami tampil dengan program kami dan ingin mengajak Anda, karena kami pun juga melakukan itu. Sehingga terapan 5M penting banget, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, lalu juga memakai masker dengan benar, dan juga mencuci tangan, menjaga jarak, itu penting banget. Yang ada di pasar-pasar tradisional, tolong ingatkan juga, Anda berani menegur mereka, atau serahkan saja kepada petugas yang berjaga ya, agar mereka tidak sampai terpapar virus corona. Kawan, saya yakin pekerjaan Anda masih banyak, dan semoga hari Kamis ini membawa berkah untuk Anda. Sehat selalu ya, jangan lupa 5M. Kita nanti ketemu lagi di Kelana Kota pukul 9. Sampai jumpa. Suara Surabaya, SSFM, Surabaya. Suara Surabaya Mobile mengajak Anda menikmati semua karya di Suara Surabaya Media. Anda bisa mendengarkan siaran radio Suara Surabaya secara online dimanapun Anda berada. Suara Surabaya Mobile hadir dengan tampilan baru, lebih fresh, lengkap, ringan, dinamis, dan lebih dekat dengan Anda. Dapatkan di Play Store atau update sekarang juga. Lakukan registrasi dengan mengisi data diri Anda secara lengkap dan benar. Anda bisa mengakses semua informasi kami. Menjadi kontributor dengan mengirim kabar dan foto, mengirim tanda like, dan mendapatkan notifikasi berita terhangat Suara Surabaya. Bahkan, Anda bisa langsung menelpon kami via aplikasi Suara Surabaya Mobile dan melakukan video call dengan penyiar Suara Surabaya, lalu live bersama melalui streaming. Suara Surabaya dalam satu genggaman. Live streaming, rangkuman informasi trafik dalam channel kawan SS, potret netter, video, news, dan podcast SS. Tunggu apa lagi? Segera registrasi di aplikasi Suara Surabaya Mobile. Suara Surabaya, everyday, everywhere. Kawan, untuk Anda yang bersama Radio Suara Surabaya, lalu lintas memang jadi fokus perhatian kita. Tapi kalau pagi-pagi seperti sekarang, Surabaya lancar-lancar saja, meskipun ramai. Selamat pagi Surabaya, selamat pagi Jawa Timur. Saya Iman dalam program Wawasan. Kita juga akan meneruskan upaya kita untuk sambung dengan narasumber, karena kelihatannya ada sebuah fenomena yang menjadi keprihatinan bersama. Artinya ada sebuah kondisi yang harapannya itu bisa membuahkan hasil yang positif, tapi ternyata dari kajian dan evaluasi terpaksa dilakukan perpanjangan. Anda tahu kan maksud saya kemana ini? Karena kita dapat kabar PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, rencananya akan diperpanjang. Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan Pak Cahyono Haryono, kawan-kawan dari Apkrindo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran di Jawa Timur, yang sempat nyentil juga. Saya juga berandai-andai seandainya situasi ini bagaimana begitu ya. Dan satu di antara pernyataan Pak Haryono waktu itu berharap supaya publik, supaya warga masyarakat itu konsisten, komitmen dengan protokol kesehatan, supaya kita bisa lebaran dengan normal, kita bisa liburan dengan enak. Caranya gimana? Ya konsisten, komitmen dengan protokol kesehatan, mengurangi kerumunan atau menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Itu dua tambahan kan. Kalau yang 3M kan sudah fasih ya. Masker, cuci tangan pakai sabun, air mengalir, lalu menjaga jarak. Ditambah dengan M keempat, yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tapi kenyataannya dari kajian-kajian fakta, bahkan kami juga dapat kemarin informasi ngobrol dengan Madiun ya. Kita dapat informasi dari Madiun, pemberlakuan PPKM di Madiun ternyata nggak berdampak. Jumlah kasus COVID-19 di Madiun tambah. Gitu. Ini merupakan sebuah kondisi yang memprihatinkan. Kawan, apa nggak kepingin sih lebaran dengan tenang, kita bisa sungkem dengan orang tua, kita bisa enak begitu ya. Jujur saya rindu dengan nuansa-nuansa seperti itu gitu. Saya bisa jalan dengan tenang, nggak usah mikirin surat ini, surat itu gitu. Sekarang ini kalau mau jalan, aduh. Tapi mungkin Anda juga sebagai sosok orang yang prefer repot ya.
nggak pengen repot, tapi justru perilaku kita berujung pada sebuah kerepotan. Dan kerepotan itu kerepotan yang masif, massal. Tidak hanya Anda yang repot, ngurus surat ini, surat itu, harus tes ini, tes itu, tapi juga orang lain. Nah, mudah-mudahan Anda bisa manfaatkan peluang. Ngobrol deh dengan kita, gitu. Anda bisa manfaatkan juga ngobrol dengan kita. Tadi ada beberapa kawan juga nyambung, merespon info yang dibaca ini tentang rencana atau gagasan PPKM Jilid 2 atau extended version. Kita juga manfaatkan peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber untuk cari tahu seperti apa sih, fenomenanya ada apa sih? Apakah betul sindiran Cak Baseman yang dibuat sekitar tahun 80-an, angel is, angel temen tuturanmu itu adalah kenyataan. Mas Isa. Iya, yang angel yang siapa, Mas? Saya. Saya angel saya. Angel meninggalkan siaran soalnya ini. Iya. Kan tadi kita ngobrol di depan ya. Iya. Artinya kalau diberlakukan lockdown atau karantina wilayah, itu kan pemerintah masih berhitung duit-duit enggak ya? Iya. Untuk Kuat menghidupi ya? kita. Bandarnya kuat nggak ini? Kan nggak aja manusia yang diberikan asupan. Iya. Hewan piaraan juga. Lah, burung saya gimana dia? Macam-macam. Sehingga PPKM mau tidak mau memang harus diterapkan lagi. Nah, bagaimana telaah secara sosial? Di line telepon kita bersama Profesor Dr. Bagong Suyanto, Dekan Fakultas FISIP UNAR. Prof Bagong, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iman. Terima kasih. Tadi waktu dalam perjalanan saya dengar Aini baca gagasan PPKM mau diperpanjang. Prof Bagong sudah dapat informasinya, terus apa sih yang terbersit dalam benak Prof Bagong mendengarkan kabar ini, Prof? Iya, kalau menurut saya kebijakan memperpanjang atau tidak PPKM itu jangan dibaca sebagai kebijakan hukum saja ya, tapi itu adalah kebijakan yang mencoba mengkonstruksi wacana. Ini soal diskurs, membangun kesadaran atau konstruksi sosial masyarakat bahwa persoalan COVID ini masih jauh dari selesai, bahwa persoalan COVID ini membutuhkan penegakan protokol kesehatan yang ketat dan lain sebagainya ya. Jadi ini jangan dipahami hanya sebagai pendekatan yang regulatif hukum ya, tapi ini adalah pendekatan yang mengajak dan membangun kesadaran masyarakat untuk mereka tetap menjaga dan keterlibatan masyarakat itu menjadi sangat penting. Kalau saya membacanya begitu ya, bukan sekedar ketika diterapkan kebijakan itu lalu ada instrumen hukum untuk mengancamkan sanksi dan sebagainya. Saya kira itu sudah tidak mungkin dilakukan. Dari kacamata orang hukum, barangkali aturan ini atau mungkin juga payung hukumnya dengan pergub, perwali dan segala macamnya, termasuk mungkin permenteri dan undang-undang kesehatan, mungkin juga melihat bahwa aturan yang dibuat ini sebagai sebuah instrumen. Itu dari kacamata hukum. Mungkin mereka punya argumentasi seperti itu. Tapi dari kacamata sosiolog gitu ya, Pak Prof Bagong, mohon izin. Begitu ada kabar ini, sebetulnya apa sih yang kemudian kita orang kita ini ada apa gitu? Apa fenomena apa yang terjadi di tengah masyarakat sehingga ya itu tadi saya ngasih contoh angel gitu, Prof Bagong, monggo. Kalau secara statistik kan memang kasusnya meningkat ya, apalagi dalam seminggu terakhir ini kan meningkatnya sangat di luar prediksi ya. Dulu orang 5.000 saja sudah kaget-kaget, sekarang di atas 10.000 orang juga sebetulnya akan sangat kaget-kaget. Tapi di sisi lain juga kita harus melihat ada harapan baru ya, ketika vaksin sudah mulai digulirkan, itu juga memupuk optimisme baru ya untuk supaya kondisi kembali segera menjadi normal ya. Nah, tarik ulur ini kelihatannya yang dikembangkan oleh pemerintah ya. Kalau kita lihat, meskipun kebijakan yang kelihatan menerap BN kita itu untuk seluruh. Sebetulnya ada aku yang memang ya selama ini itu memang geser juga memanfaatkan tokoh publik, bukan yang sangat beragam. Arti masyarakat aktif seperti apa sih aktif dan itu sebagai contoh sebuah perilaku. Misalnya undang-undangnya soal konstruksi pemerintah itu menyelamatkan memang hal yang jadi membangun menerus. Bangsa kita, Prof Bagong mengungkapkan pandang sebagai persoalan bersama. Dan seperti itu, instruksi kembali arti penting perangkat sosial. Kalau 4. Demikian ayo segera kita dan berjuang gerak. Biasanya ketika orang punya masalah ini, kesadaran masalah krisis itu sebenarnya juga kondusif. Nah, cuma memang harus hati-hati supaya upaya untuk membangun kesadaran bersama itu tidak orang nggak ada akar rumput
kesadaran sendiri, membangun kepedulian, itu akan lebih ya. Ada. Pak Bagong itu Pak Hendra Pras. Sesuatu yang selalu diikuti. Helm itu berapa tahun Mas Iman? Oke. Ya kalau dulu kan himbauan. Sudah saatnya mungkin ya kita tidak melakukan himbauan lagi. Nah ini menyangkut masalah kesehatan. Tapi orang cara ini dilakukan itu kewajiban tersusun. Iya. Boleh saja ya ancaman sanksi itu diberlakukan. Tapi penelitian sosiologis itu membuktikan ketika ancaman sanksi itu tidak dibaik pun mereka akan lari atau sebagainya ya. Kan yang namanya kan ketika masyarakat yang itu ya menggeser. Halo, selamat pagi. PKM mau ada jilid dugaan pola dengan bisa bangun. Saya tangkap kuncinya itu adalah untuk berempati ini yang juga belum peduli ya. Tapi kalau orang persuasif itu dilakukan dengan fokus pada bagaimana membangun empati tadi. Makanya cerita-cerita ya human interest mengenai perjuangan tenaga medis, kemudian berapa angka tenaga medis yang menjadi korban, itu perlu terus diekspos supaya orang sadar bahwa ini loh ada orang-orang yang ada di garda depan, kita harus menghormati perjuangan mereka, dan masyarakat ya bisanya dengan peduli untuk ikut menjaga supaya tidak memperparah terus jumlah korban-korban yang masuk ke rumah sakit ya. Siap. Itu empati saya kira Mas Iman kuncinya. Siap. Mulainya sekarang atau masih nunggu PPKM jilid 2 lagi? Oh iya, harus sekarang Mas Iman, jangan ditunda. Iya. Prof Bagong, terima kasih sambung pagi-pagi dengan kami, Prof. Iya, sama-sama Mas Iman. Oke, selamat pagi Prof Bagong. Pagi Mas Iman. Salam sehat. Profesor Dr. Bagong Suyanto, Dekan Visip Unair, ngobrol dengan kita tentang rencana dan juga respon Prof Bagong sekaligus kajian-kajiannya tentang pemberlakuan PPKM jilid 2. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap ini merupakan sebuah kondisi yang perlu kebersamaan, perlu cara pandang yang berbeda dan tidak melulu dari atas, tapi juga kita sebagai orang, kita sebagai warga ikut bergerak. Tentu saja ikut peduli dengan situasi ini, bagaimana supaya lebih peduli, supaya kita juga membangun rasa empati pada orang-orang yang terdampak. Ya masuk akal ya, saya asik juga nih ngobrol-ngobrol pagi dengan Prof Bagong. Paling enggak saya dapatkan pencerahan tentang situasi dan fakta real yang ada di sekitar kita. Saya Iman dalam program Wawasan, kita juga membuka pintu, membuka jalur. Anda mau pakai sosial media, kalau sosial media jangan ya. Kalau panjang saya baca itu nanti malah beda nuansanya, feel-nya lain. Kalau Anda mau berpendapat, Anda punya argumentasi, Anda punya opini, sebaiknya Anda gabung dengan telepon. Karena telepon kita ini macam-macam kan, ada yang 03199 juta, atau Anda menggunakan voice call lewat Suara Surabaya Mobile, atau kalau Anda mau lihat wajah saya, pakai baju putih, pakai masker putih, berkacamata gitu ya, Anda bisa pakai Suara Surabaya Mobile yang on video, boleh, silakan, opsinya terbuka untuk Anda. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Saya Iman dalam program Wawasan, kita manfaatkan juga peluang melanjutkan percakapan beberapa kawan tadi merespon info yang dibaca ini tentang rencana PPKM diperpanjang. Suara Surabaya, selamat pagi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Sehat. Alhamdulillah sehat ini. Monggo Mas. Kagak ngomong aku Mas Iman. Kenapa? Lo enggak, jangan ngomong, tiap aja saksofon. Jadi ini ya. Kalau saya berbicara berdasarkan opini pribadi barangkali sifatnya subjektif ya. Kalau seolah-olah kok karpe dewe ya kan menangi dewe kok, tapi memang fakta di lapangan memang seperti itu gitu loh. Ya kan, diperpanjang pun saya harus menyampaikan bahwa fakta atau realita di lapangan gampang-gampangannya kita ngomong aja ya. Kita banyak kebutuhan yang harus dipenuhi kan. Token bayar, gitu. Ini bayar sebagainya. Sementara di sisi lain banyak pekerja-pekerja yang freelance. Saya anggap sampai saya pribadi saja lah, orang lain. Saya pribadi juga sangat terdampak. Cuman sekali lagi saya harus berhati-hati berbicara bahwa kalau saya beropini berdasarkan saya pribadi sifatnya subjektif, tetapi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah apakah memang inikah satu-satunya cara gitu, apakah tidak bisa dievaluasi PPKM ini, karena memang melihat faktanya bahwa tanda kutip kok tidak berhasil dan sebagainya ya kan. Ini yang harus
Jadi harapan saya, ya Pak ya, saya tidak egosentris lah ya, tetapi memang kalau ini dituliskan semacam ini kan juga agak berat juga, ya kan. Jadi ya apa ya, ngaiting ngomong itu ya agak angin Mas Iman. Jadi memang kita juga paham, pemerintah juga pengennya pasti baik. Yeah. Saya percaya itu. Tetapi memang teman-teman aja waktu saya semalam ya kadang-kadang ngobrol dengan teman-teman seniman sebagian itu ada isu. Ini kan baru rencana ya. Itu aja mereka dulu porek gitu. Ya apa mana kok gini mana? Yo apa permasalahannya kok gagal mana? Yo bukan gitu loh. Artinya bahasa-bahasa yang disampaikan teman-teman ini kan bentuk apa ya? Ya agak repot. Kalau kita tidak mendukung pemerintah juga, kita seolah-olah kita egois, mementingkan kepentingan pribadi. Tetapi kalau kita juga melihat ini diperpanjang, yo memang fakta di lapangan seperti itu gitu Mas. Ya kan? Makanya saya tidak tahu. Ayo sama-sama kita berpikir apakah PPKM dengan bahasa lain. Ya memang si PPKM itu kali ini kan agak lunak, tidak seperti PSBB kan. Artinya masih banyak tempat-tempat yang memang tidak begitu ketat. Artinya ketat itu masih bisa lah ya orang-orang beraktivitas, terutama musisi sini masih bisa walaupun ruang geraknya sudah sangat sempit. Iya. Gitu loh. Kita sudah sangat berterima kasih. Bahkan kemarin saya sempat menegur teman saya yang dia mengatakan bahwa durasi jam ditambah itu. Saya bilang, kamu sudah bersyukur. Artinya posisi kita ini sudah bisa untuk perform walaupun waktu kita barangkali sempit, kita bersyukur gitu. Saya mencoba untuk mengingatkan itu juga, tetapi ya itu tadi kembali sama-sama kita. Ya harapan saya evaluasi sih barangkali kalau memang masih ada cara lain gitu loh Mas Iman. Jadi betul-betul hati lah. Artinya saya juga warga negara yang butuh kemerdekaan, kebebasan untuk bekerja, kebebasan untuk berkarya, ya kan. Jadi ya enaknya lah, sama negara ini adalah negara kita bersama lah. Siap, ya Mas Andi. Sami-sami Mas Andi. Untuk semuanya, semoga pandemi ini cepat selesai gitu. Amin. Karena kita capek bener. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, terima kasih. Orang-orang freelance banyak ini, seniman yang biasanya ada tanggapan, bahasanya begitu ya. Karena situasi juga mereka terpaksa tiarap. Bahkan juga ada yang harus, pernah saya lihat sekelompok musisi muda yang ngamen di pinggir jalan rame-rame ngeband gitu di pinggir jalan. Ada juga yang banting setir jualan sayur. Suara Surabaya, selamat pagi Mas Indra. Halo, lepas. Jadi tadi ada di jalur 2 ada seorang kawan, tapi kosong, udah lepas. Kita manfaatkan. Betul ya Pak Indra ya? Oh Pak Indra, tadi saya halo-halo kosong. Saya pikir kalau kosong ya saya manfaatkan peluang untuk jeda dulu informasi pendek. Sesudah itu boleh nyambung lagi. Tadi ada saya lihat Mas Lutfi ya. Sambung dengan kita menggunakan Suara Surabaya Mobile. Pak Lutfi, terima kasih gabung dengan kita menggunakan Suara Surabaya Mobile. Mau ngobrol juga dengan kita, mau ngobrol juga tentang PPKM Jilid 2 atau perpanjangan. Saya berusaha menghindari supaya tidak mindset saya bisa berubah ya. Karena kalau kemarin ada PSBB 1, 2, 3, sekarang ada PPKM, rencananya ini diperpanjang. Flash News. Gunung Merapi kemarin kembali mengeluarkan 8 kali guguran awan panas sepanjang hari dengan jarak luncur maksimal sejauh 1.500 meter ke arah barat daya. Status Gunung Merapi sampai saat ini masih ada di level 3 atau siaga dengan potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas. Demikian Flash News dipersembahkan Ayoyo. Di masa pandemi butuh yang bisa diandalkan, tentunya yang mudah, cepat dan aman. Ayoyo segera hadir memenuhi kebutuhan Anda. Kawan, apakah Anda hobis atau penghobi foto, video, bahkan mungkin Anda juga sudah punya akun TikTok, sudah mengunggah karya-karya Anda di TikTok? Memperingati bulan K3 Nasional tahun 2021, PT Pelabuhan Indonesia 3 menggelar lomba foto, video, bahkan TikTok dengan tema Upaya Penerapan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi COVID-19 untuk pegawai Pelindo 3 Group dan masyarakat umum. Total hadiahnya 50 juta rupiah. Informasi lanjut apa saja syaratnya, bagaimana ketentuan lomba foto, video, dan TikTok bulan K3 Nasional ini, Anda bisa buka akun IG @pelindo3. Pelindo 3 ya, gabung, nggak ada karakter aneh di situ. Pelindo biasa, PELINDO
angka 3 atau lewat email lombak3@pelindo.co.id. Tunggu apa lagi? Ekspresikan karyamu, ikuti lomba foto, video, TikTok dalam rangka Bulan K3 Nasional 2021. PT Pelabuhan Indonesia 3 dan raih total hadiah 50 jeti. PT Pelabuhan Indonesia 3, Beyond Port of Indonesia. Ya, Pak Indra tadi mau sambung lagi, boleh Pak berikan opininya? Boleh. Lalu Pak Septio Ari dari Tulangan ke Surabaya lancar. Untuk struknya gate ya Mas ya, di exit tol Sidoarjo itu sering nggak keluar? Saya 3 hari berturut-turut menerima laporan orang yang lewat tol itu nggak dapat struk. Iya. Kawan-kawan operator kira-kira gimana ya? Apakah perlu ketersediaan kertas yang cukup banyak atau ada cara ya? Karena kalau saya posisikan saya sebagai driver, sebagai karyawan, perlu struk banget. ini penting untuk reimburse. Ini kan 3.500 Mas, Mbak. Sekarang ini udah naik 6.000. Tapi 6.000 lagi kan. Makanya. Nah, ini kan harus dilaporkan juga ke kantor. Katanya begini, Mas Septio memberikan masukan. Lalu informasi yang lain juga KP Tirto tadi sudah mengingatkan besok ada kegiatan jam malam Mas ya. Yang jam 8 malam sampai 8 pagi di Raya Darmo dan Tunjungan. Ini sudah disiapkan oleh kawan-kawan Polrestabes dan dibantu oleh kepolisian. Bu Stefani tanya swab gratis yang diadakan SS buka Pak. Ibu silakan di suarasurabaya.net. Silakan lengkap di situ, ada pendaftaran swab, ada persyaratannya juga. Pak Adi dari Tol Tandes Balungsari turun Tol Waru lancar, ada 4 truk yang parkir Mas di turunan Tol Waru. Jadi memakan satu badan jalan Turunan dan Tol akhirnya Waru. merambat. Sudah saya sampaikan ke Pak Prabowo, petugas jasa marga ini akan segera ditindaklanjuti. Siap. Suara Surabaya bersama Mas Lutfi, monggo. Halo Mas Iman. Selamat pagi Mas Lutfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mohon izin lalu lintas dulu Mas Lutfi, ini sedang meluncur di mana ini? Saya tadi jam 6.15 meluncur Gunung Anyar ke Jalan Gresik. Oke. Sekarang udah posisi mana? Lancar. Sekarang balik lagi ke Gunung Anyar, sudah balik. Udah nyampe Pasar Soponyono ini. Oh, Pasar Soponyono. Baik, udah deket kalau gitu. Mas Iman, mau nimbrung yang masalah PPKM. PPKM. Iya, betul. Nah, itu kalau menurut saya itu Mas, kita nggak perlu lah dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit TNI Polri ya kan. Yang penting kalau menurut saya itu, saya melihat kenyataan di lapangan itu, saya amati ya, selama ini itu juga kayak masyarakat itu sebaiknya diberi pelatihan atau diberi kekuatan hukum, misalkan petugas yang dari masyarakat. Jadi kita memanfaatkan Karang Taruna atau dari warga yang sekiranya terkena dampak COVID yang berdua. Nah, itu atau dengan kesadaran diri sendiri, ya alhamdulillah muncul kesadaran diri sendiri itu lebih baik. Untuk dibentuk dari kelurahan atau kecamatan bentuk satgas. Jadi satgas yang dimana itu kekuatannya kekuatan hukum. Itu Mas. Nah, kalau misalkan dari masyarakat sendiri kan selama ini saya lihat, kebetulan saya juga satgas COVID di RW 08 Gunung Anyar. Nah, itu juga dikasih identitas ID card, nama saya, terus ada tulisan satgas COVID. Itu biasanya orang-orang itu masih nggak, ibaratnya nggak ngereken gitu loh Mas. Karena apa? Mereka juga menilai bahwa posisi ini pada masyarakat nggak ngerti gitu loh maksudnya. Iya betul. Nah kalau kita ada kekuatan hukum, kita kan juga ada lindungan hukum Mas. Seperti meskipun apa? Kita maksudnya kalau anda lindungan hukum ini kan ini gerakan masyarakat untuk situasi yang kondisi darurat seperti ini, dan anda menyatakan harus ada payung hukum. Seperti apa sih perlunya payung hukum itu? Bukan lebih ke payung hukum yang saklek gitu, bukan Mas. Jadi kita kayak misalkan ada orang yang mana ini gitu ya. Kayak kita patroli atau apa gitu, kita punya kontaknya dari orang kecamatan atau kelurahan yang setiap saat itu kita bisa hubungi. Terus jika ada orang yang nggak terima, itu kita bisa langsung telepon, Pak, ini ada yang nggak terima, tolong diberi tolong diakhiri, kita nanti
bisa minta tolong kita dibantu. Jalur komunikasi ini di gunungannya apa nggak terbangun dengan kecamatan di situ, Pak Mas Lutfi? Nyun sewu. Kalau kecamatan itu setahu saya Mas dulu waktu PSBB itu sering patroli Mas, jadi kayak Linmas, Trovatpol, TNI Polri itu sering patroli di area Gunung Anyar. Terus? Nah, kebetulan sekarang ini kan PPKM ya. PPKM itu betul. juga saya lihat itu nggak pernah patroli lagi, malah kayak jarang sih. Ibaratnya kalau nggak ada laporan dari masyarakat gitu, nggak nyamperin ke kerumunan kayak warkop gitu, nggak disamperin. Padahal di Gunung Anyar itu juga banyak warkop yang di gang-gang kecil itu yang ramai. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya itu kan ibaratnya kita ya dari masyarakat untuk masyarakat. Ayolah, ojo karepe dhewe yo. Kita kerja dengan keluarga, kita kerja untuk kepentingan perut ya kan. Oke. Untuk keperluan. Nah, cuman harus ada kesadaran diri sendiri lah. Maksud sampai kapan sih harus seperti ini? Kesadaran. Oke. Itu aja sih Mas Iman. Siap Mas Lutfi. Semoga bisa didengar lah. Amin. Gitu ya. Matur nuwun. Nggih, Mas Lutfi matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lutfi Hazrianto gabung dengan Suara Surabaya Mobile juga berpendapat ini merupakan sebuah gerakan. Tadi Prof Bagong juga mengungkapkan perlu memandang situasi ini sebagai persoalan bersama gitu ya, dan membangun empati. Nampaknya ada benang merah antara apa yang dikatakan Mas Lutfi, Mas Andi, lalu ada Pak Hendra Pras, lalu Mas Halil. Ini juga merupakan kondisi real di lapangan, di mana Mas Halil orang-orang yang dekat dengan tenaga kesehatan. Kalau Mas Andi itu orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan freelance. Mas Andi adalah seorang musisi. Biasa kan kalau ada tanggapan, ada hajatan, itu musisi terlibat, tidak hanya Mas Andi. Semua musisi di Surabaya, seniman terlibat, MC, musisi, penyanyi, dekor, itu kan semua terlibat semua. Dan dengan kondisi seperti ini tentu saja mereka banyak yang tiarap. Bahkan di awal-awal PSBB dulu, di awal-awal tahun lalu itu kan, mereka tiarap total sampai ada orang yang berpindah. Yang tadinya musisi, pakai jas, tampil di event-event bergengsi, event-event orang penting, tapi sekarang jualan sayur. Ada loh seperti itu. Nih, silakan. Iya Mas, ini dari Pak Willy minta bantuan, mobilnya bannya bocor di KM 7 37200 Tol Sumo arah Mojokerto. Mobilnya Calya warna silver W2239TZY. Ada serepnya kan? Ada serepnya toh? Nggak tahu nih, kelihatannya bocor dan perlu bantuan. Kalau lihat Calya mestinya ada serepnya, logika saya ada serepnya nggak ada, yang terima tadi. Ini masih disambungkan ke Tol Sumo untuk dibantu. Pak William ini minta bantuan, butuh sekali donor plasma convalescent untuk ayahnya yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Unair. Atas nama Pun Wahsyang, 65 tahun, terpapar COVID dan memiliki penyakit jantung, Mas. Nah ini sekarang butuh darah O resus positif. Tolong bisa dibantu untuk kawan-kawan yang memang sekarang ini donor ya. Pak Eka Budi untuk struk tol Pasar Turi tidak keluar juga Mas untuk mobil pribadi atau mobil kecil atau golongan 1. Saya setiap hari selalu rutin lewat di tol itu kok saya tekan tombol bantuannya petugas juga nggak tanggap nih, nggak datang katanya. Iya. Tombol itu dipasang diberikan untuk membantu. Ini dua kali. Saya 3 hari berturut-turut terima kabar ada pengemudi yang membutuhkan tanda terima transaksi tol tapi nggak keluar kertasnya. Please kawan-kawan operator bisa memberikan tanggapan dan perhatian seperti ini. Kalau Anda mau merespon boleh. Setahu saya ada banyak kawan di Surgem, Surabaya Gempol yang monitor. Lalu ada juga kawan yang di Pandaan juga sering monitor kita. Termasuk kawan-kawan di Sumo. Cuman konsistensi atau kesinambungan mendengarkan suara Surabaya dengan berbagai macam input soal pelayanan tol ini tinggal tergantung dari Anda. Kedua, saya baru dengar 2 kali ini ada 2 kawan yang lapor ke suara Surabaya, tekan tombol bantuan tapi nggak ada yang membantu. Kemarin saya terima kabar tentang ini juga. Sekarang orang yang lain muncul. Jadi 2 kali saya terima kabar seperti ini. Nah, tombol bantuan itu dipakai atau dipasang, disediakan supaya kalau ada pengguna yang bermasalah, ada petugas yang membantu. Lah terus buat apa tombol itu ada kalau dipindah-pindah nggak ono sing metu ya repot juga ya. Pak Hengki, terima kasih gabung dengan Suara Surabaya. Kita juga manfaatkan peluang menunggu sambungan dengan Pak Hengki karena Pak Hengki sedang dalam proses tahapan pendataan bersama Abi. Sebentar, nanti kalau Pak Hengki Abi udah ready bisa sambung dengan saya. Suara Surabaya, selamat pagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini siapa ini? Pak Malo? Saya Pak Agung. Oh, Pak Agung. Oh, Masya Allah, nyun sewu. Monggo Pak Agung. Saya sangat tertarik tentang diskusi hari ini masalah PPKM jilid kedua. Perpanjangan, saya nggak berani bilang jilid 2. Perpanjangan Bapak, perpanjangan. Oh, perpanjangan. Yeah. Baik, terima kasih. Jadi wacana ini muncul memang terjadi pro dan kontra. Kalau saya, pendapat saya kita lihat dulu akar masalahnya di mana. Kalau akar masalahnya itu di prokes itu di masker, ini yang kita ketati. Karena kan ada 3 tipe dalam pandemi ini. Ada saudara kita yang peduli, ada yang setengah peduli, ono sing gak belas kan begitu. Terus, ya kan? Terus. Ya, sehingga kalau misalnya prokes ini tadi di saudara kita mengungkapkan bahwa harus begini, harus begitu. Nah, sekarang ini kan pemerintah melakukan benar-benar pengetatan. Kalau perlu disediakan fasilitas masker ya di umum itu secara free. Nanti akan kelihatan sehingga kelihatan itu pemerintah juga harus fair. Daerah-daerah mana yang memang agak ngeblank, yang mana daerah mana itu yang memang benar-benar bagus. Di Surabaya misalnya kan bisa diketahui ada 31 kecamatan sehingga benar-benar dapat itu daerah mana sehingga tidak dipukul rata antara satu tempat ke tempat yang lain kan begitu. Oke, terus? Sehingga kalau kita berbicara sanksi hukum itu boleh saja. Tapi apa tidak menimbulkan dampak pro dan kontra, nanti hanya ribut masalah sanksi, sedangkan pandemi ini terus berlangsung tidak bisa ditahan kan begitu, Mas. Itu dia yang saya khawatirkan. Ini leres. Matur Sami-sami Bapak. Monggo Pak Hengki bergabung dengan Suara Surabaya. Oh, kok Pak Hengki. Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Pak Hengki izin ya, saya nyela dulu dengan informasi pendek. Sesudah itu kita akan leluasa ngobrol. Sambil Pak Hengki nyetir sebentar. Flash News. Film dokumenter 76 Days yang menampilkan perjuangan tenaga medis profesional di Wuhan melawan pandemi COVID-19 akan tayang gratis 23 Januari. Film ini ditayangkan streaming dan gratis peringatan sejak dimulainya lockdown pertama akibat COVID-19 di Wuhan. Penayangan ini kawan juga akan membantu rumah kesenian dan bioskop yang terdampak parah akibat pandemi COVID-19. Demikian Flash News dipersembahkan Ayoyo. Di masa pandemi butuh yang bisa diandalkan, tentunya yang mudah, cepat dan aman. Ayoyo segera hadir memenuhi kebutuhan Anda. Sudah ngobrol dengan Pak Agung tadi, saya sambung lewat Suara Surabaya Mobile. Pak Hengki yang juga tadi sempat memamerkan situasi perjalanan yang ramai lancar, dan kalau lihat rutenya Pak Hengki sudah masuk-masuk di daerah-daerah Mojoagung. Pak Hengki selamat pagi. Pagi, ya betul Mas Iman. Saya mau ke arah, bentar lagi mau lewati Trawulan ya. Oke, udah deket. Monggo Pak Hengki. Kalau traffic reportnya dulu di daerah Jembatan Timbang Trawulan itu yang ke arah Mojoagungnya Mas ya, itu rusaknya parah. Iya, lajur sebelah kanannya ya. Betul, saya lihat vibrasi mobil tuh goyang-goyang, berarti kan jalannya lobang itu Pak Hengki. Iya betul, ini tapi belum mendekati Trawulannya ini, belum. Itu yang lebih parah di depannya Jembatan Timbang. Wow, ini kalau gitu jalannya masih keriting ya Pak Hengki, masih keriting kalau gitu ya. Oh sudah enggak keriting lagi Mas, keribu ini Mas. Oke, keribu, Masya Allah. Lanjut. Mas Iman, saya ini mendengarkan Profesor Bagong tadi itu juga ada betulnya, membangun kesadaran. Akan tetapi Mas Iman, fenomena sekarang ini tidak mudah kita melakukan. Membangun kesadaran itu kan bukan hanya dari kita sendiri ya, tapi saling mengingatkan ya Mas. Oke. Nah, tidak semua orang yang diingatkan itu mau Mas menerima. Oh. Beberapa hari yang lalu saya dengar di SS ya Mas, ada ibu-ibu yang mengingatkan memposting video ya Mas ya, yang di lapangan itu ya Mas. Iya, betul. Sehingga akhirnya heboh. Maksud ibu itu mungkin baik Mas, tapi penangkapan setiap orang yang diingatkan kan berbeda Mas. Iya, memang.
Itu yang saya takutkan sekarang ini, Mas, fenomena. Kita mau mengingatkan bagaimana? Kita bisa sendiri yang nanti, bermasalah lah ya. Nanti dilaporkan sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Betul. Itu bagaimana? Ini berarti selaras dengan apa yang dikatakan Pak Lutfi, menggerakkan orang-orang di lini bawah, Karang Taruna, RT RW, tapi juga diberikan semacam perlindungan supaya mereka itu diajeni gitu Pak ya, atau diturut gitulah Pak ya, begitu. Betul, saya setuju hal itu Mas. Gitu loh. Tidak mudah lah Mas. Sekarang kalau saya berbicara apa adanya dari teman-teman kita yang memang punya tugas untuk mengingatkan ya Mas ya. Iya. Apakah kalau dia tidak dalam waktu bertugas ya apakah juga mengingatkan secara kontinu? Itu kan sebuah pertanyaan bagi saya Mas. Betul. Apakah mereka di luar jam kerjanya dia juga mengingatkan tangganya dan sebagainya? Saya tidak tahu ya. Tapi kita bisa melihatlah kenyataan di lapangan bagaimana. Menurut saya itu ya harus ada tetap sanksi ya Mas ya. Kenyataan di tempat saya sendiri Mas, tempat kerja saya sendiri. Protokol kesehatan dijaga Mas. Dan saya yang paling cerewet untuk mengingatkan pakai masker, cuci tangan, semua. Tetapi setelah jam-jam, kenapa Mas? Respon karyawan bagaimana? Respon karyawan itu, kalau dia waktu bekerja ya dia harus mengikuti aturan menggunakan masker Mas. Tetapi ketika jam istirahat, makan Mas, ya sudah, seperti zaman dulu, kumpul bersama, buka masker, kadang satu piring bisa 2 orang, 3 orang, ecep-ecep Mas. Kan ya percuma begitu loh. Saya ingatkan ya percuma kamu pakai masker. Tapi kan nggak bisa kita mengawasi mereka secara 100%. Iya betul. Itu di tempat kerja Mas. Yang ada yang bisa kita lihat sudah seperti itu. Nah, gimana kalau di luar tempat kerja? Iya juga ya. Iya. Oke. Gitu Mas. Terus kalau empati yang dikatakan oleh Profesor Bagong, saya nggak setuju Mas. Gimana? Empati untuk yang menjawab pertanyaannya Pak Halil tadi ya. Iya. Kenapa? Jangankan empati kepada orang lain, menyayangi keluarganya sendiri supaya tidak kena COVID aja tidak bisa kok. Oh iya, masuk akal juga nih argumentasi ini. Terus, ya sederhana Mas mikirnya. Untuk keluarga sendiri aja dia tidak melakukan prokes. Bagaimana dia mau empati terhadap orang lain? Oke. Jadi pertanyaan besar itu. Siap, Pak Hengki. Ya, gitu aja Mas Iman. Terima kasih, selamat pagi. Semoga sehat semua. Amin Pak Hengki. Amin. Ya. Pak Hengki hati-hati nggih. Salam sehat juga untuk Anda Pak Hengki. Ya. Terima kasih. Pak Hengki gabung dengan Suara Surabaya. Selain melaporkan situasi lalu lintas dan memamerkan videonya, Pak Hengki juga berpendapat tentang rencana PPKM diperpanjang. Ada Mas Ariseno, ada Pak Agustinus, ada Pak Dirto, Pak Effendi. Nyun sewu, sebentar. Sekarang sudah menit 51, saya masih punya peran yang saya ingin share untuk Anda. Sejumlah referensi produk. Sebentar ya, izin.